Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan menjelaskan hal-hal yang banyak dikomplain. Tentunya saya mendapatkan banyak komplainan dari calon klien maupun klien yang sudah menggunakan pengacara, yang kemudian komplainan tersebut banyak datang pada saat ia menggunakan pengacara atau kemudian ia sangat kecewa dengan oknum pengacara tertentu yang kemudian tidak menjaga etika profesi atau kemudian justru menghalalkan segala macam cara untuk dapat kemudian menggait seorang atau beberapa klien untuk dapat dijadikan klien oleh pengacara yang bersangkutan. Untuk itu saya hari ini akan membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang calon klien dalam hal memilih seorang pengacara. Jadi intinya jangan kemudian Anda sebagai calon klien atau klien seorang pengacara yang bersangkutan atau oknum pengacara yang bersangkutan untuk kemudian salah pilih dalam hal memilih seorang pengacara sehingga kemudian Anda justru tidak dapat menyelesaikan terhadap persoalan dan problematika hukum yang sedang atau akan Anda alami. Jadi banyak hal yang kemudian di lapangan seringkali terjadi hal-hal yang sangat merugikan klien sehingga kemudian memperburuk citra dari seorang advokat atau pengacara atau bahkan konsultan hukum. Untuk itu saya akan membahasnya di sini, hal-hal apa saja yang menjadikan seorang pengacara itu tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai partner kalian atau ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam hal menyelesaikan persoalan hukum yang sedang atau akan Anda alami. Yang pertama, pengacara yang seringkali menjanjikan kemenangan. Ini tentu selain melanggar kode etik pengacara, juga bagi pengacara yang kemudian menjanjikan kemenangan, maka tentu yang pertama Anda jangan percaya pengacara yang bersangkutan. Yang kedua, tentu terhadap pengacara yang demikian, maka dapat bagi kalian untuk kemudian melaporkan kepada Dewan Etik organisasi profesi pengacara yang bersangkutan. Untuk itu sekali lagi, jangan pernah percaya kepada advokat, pengacara, dan konsultan hukum yang kemudian menjanjikan kemenangan kepada saudara, karena saya yakin seorang pengacara itu sama halnya dengan seorang dokter. Artinya dia tidak boleh kemudian menjanjikan kemenangan kepada siapapun, termasuk kepada saudara atau kepada calon klien saudara atau bahkan kepada klien saudara. Untuk itu sekali lagi jangan pernah percaya terhadap janji kemenangan oleh seorang pengacara. Yang kedua, saran saya jangan pernah kemudian Anda tidak jelas dalam hal membayar lawyer fee kepada seorang pengacara. Jadi biasanya ini banyak terjadi di lapangan, yakni di awal banyak pengacara yang bersangkutan itu menyatakan bahwa penanganan yang akan dihadapi terhadap klien yang bersangkutan itu dikatakan bahwa jasa pengacara terhadap yang bersangkutan itu gratis atau bahkan hanya membayar dengan harga yang sangat murah, akan tetapi kemudian setelah menandatangani surat kuasa maka pengacara tersebut itu menarik fee yang kemudian di luar dari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Untuk itu, janganlah kalian atau bagi siapapun untuk kemudian menunjuk seorang pengacara yang kemudian tidak jelas berapa lawyer fee-nya. Untuk itu saya menyarankan agar pada saat sebelum menunjuk seorang pengacara itu harus terdapat perjanjian tentang mekanisme bagaimana proses pembayaran terkait dengan lawyer fee atau bahkan success fee-nya. Yang ketiga, jangan pernah kemudian bagi saudara yang akan menggunakan jasa pengacara itu menggunakan jasa pengacara yang kemudian konflik kepentingan. Artinya banyak kemudian seorang pengacara di lapangan itu kemudian bermain di dua kaki. Artinya seorang pengacara tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian dari advokat, pengacara, dan konsultan hukum klien lainnya, akan tetapi justru advokat dan pengacara bahkan konsultan hukum yang bersangkutan juga menawarkan jasa hukum kepada saudara. Artinya ketika demikian, maka tentu advokat pengacara yang bersangkutan akan berpotensi kemudian
untuk konflik kepentingan dalam penanganan perkara yang sedang atau akan Anda hadapi. Untuk itu, sebaiknya sebelum menunjuk seorang pengacara atau beberapa pengacara atau bahkan kantor pengacara, Anda harus mengetahui atau menanyakan kepada pengacara yang bersangkutan apakah pengacara yang bersangkutan itu pernah menjadi konsultan hukum atau kuasa hukum dari lawan saudara yang akan menjadi lawan saudara baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang keempat, yang harus Anda ingat dalam hal Anda akan menunjuk seorang pengacara, maka tentu Anda harus menunjuk seorang pengacara atau kantor pengacara yang sangat kompeten dalam hal menyelesaikan kasus hukum atau perkara hukum yang sedang atau akan Anda alami. Untuk itu, jangan pernah kemudian Anda menunjuk seorang pengacara yang tidak kompeten di bidangnya atau bahkan tidak memiliki pengalaman di bidang hukum tertentu. Untuk itu, sebaiknya sebelum saudara tunjuk seorang pengacara atau konsultan hukum yang akan mendampingi saudara, maka sebaiknya saudara menanyakan kasus apa saja yang kemudian pernah ditangani yang berhubungan atau terkait dengan kasus yang sedang atau akan Anda alami. Untuk itu, pengalaman, jam terbang, dan juga keahlian terkait dengan penanganan yang sedang atau akan Anda alami itu sangat penting sehingga kemudian Anda dapat terbantu dalam hal menangani perkara yang akan Anda hadapi. Yang kelima, janganlah kemudian bagi saudara itu menunjuk seorang pengacara yang kemudian tidak menjaga etika profesi. Jadi etika profesi ini sangat luas sekali. Contohnya misalnya, ketika misalnya Anda sudah memilih atau menunjuk seorang pengacara, akan tetapi justru pengacara tersebut menelantarkan saudara atau bahkan tidak membela kepentingan dan hak-hak hukum saudara. Untuk itu, Anda harus pastikan bahwa dalam hal penunjukan seorang pengacara atau bahkan kantor pengacara, itu harus memastikan bahwa pengacara tersebut itu memiliki track record yang baik dalam hal menjaga etika profesi dalam hal menangani perkara yang sedang atau akan Anda hadapi. Yang keenam, yang harus dihindari oleh saudara dalam hal saudara menunjuk seorang atau kantor pengacara, itu janganlah kemudian saudara memilih seorang atau bahkan kantor pengacara yang kemudian menyarankan kepada saudara untuk kemudian melakukan suap baik kepada hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya maupun aparatur sipil lainnya. Untuk itu, selain ini akan membahayakan saudara, maka tentu kemenangan yang akan diraih oleh saudara itu adalah kemenangan yang semu atau tidak merupakan kemenangan yang murni yang didasarkan oleh nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip keilmuan dalam hal penegakan hukum yang adil dan berkesinambungan. Untuk itu, janganlah kemudian bagi saudara dalam hal memilih pengacara itu memilih pengacara yang kemudian menyarankan kepada saudara untuk melakukan tindakan di luar hukum atau bahkan tindakan yang melanggar hukum, salah satunya adalah menyuruh lakukan saudara untuk kemudian melakukan suap baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada aparatur sipil lainnya. Itulah 6 hal yang dapat saya sampaikan dalam hal kalian memilih seorang pengacara atau hal-hal yang dapat Anda hindari dalam hal kalian memilih seorang atau kantor pengacara. Semoga tips ini dapat berguna bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.